kita mulai dengan manajemen bising dan getar. Nah, kemarin saya sudah memberikan materi terkait bagaimana cara kita melakukan pengukuran di lingkungan kerja menggunakan sound level meter, yaitu menggunakan metode yang namanya LTM5. Dan di pekan lalu saya sudah menginformasikan bahwa untuk pekan ini kita akan praktek pengukuran dan teman-teman seharusnya sudah melakukan perhitungan di rumah. Nah, untuk itu hari ini saya akan menunjuk 3 orang untuk memaparkan hasil yang sudah diperoleh. Nah, untuk 3 orang tersebut mau mengajukan diri sendiri atau mau saya tunjuk? Oke, kalau tidak ada yang mengajukan diri, akan saya tunjuk 1 orang. Untuk pertama kita mulai dari yang laki-laki dulu ya. Boleh Ardi Agustiawan? Silahkan kalau sudah ada datanya. Ya, Pak. Ya. Ini ditampilin, Pak. Iya, ditampilkan. Silahkan. Bapak udah kelihatan belum, Pak? Sudah terlihat? Jadi ini menghitung kebisingan gerenda duduk dengan jumlah data 120 selama 10 menit dengan pengukuran 5 detik. Untuk eh, untuk hasil nilai rata-rata range max dan minnya itu 6 maxnya itu 69,6 dan minnya itu 57,0. Untuk hitungan jumlah kelasnya itu
rumusnya sama ya, nggak ada yang berubah. Dan ini hitungan interval kelasnya. Jadi jumlah yang range dibagi dengan apa ini? Dengan interval kelas. Jadi kalau misalnya interval kelas itu dibulatkan menjadi 8. Distribusi frekuensi. Nah, di sini apa lagi? Langsung penyelesaian aja Pak, nggak tahu gimana Pak. Ya, boleh. Dan ini untuk penyelesaiannya hitungan Nilainya. LTS Ini hitungnya manual atau pakai Excel? manual Pak. Oh, manual. Oke, ya. Jadi hasilnya 6,4, 6,4. Jadi masih di bawah rata-rata nilai ambang batas. Ya. Boleh dikirimkan ke saya hasilnya via WhatsApp aja. Ya apa Pak? Ini hasil ini boleh dikirim ke saya. Bisa Pak? Oke. Udah segitu aja Pak. Ya. Terima kasih. Halo, apakah saya sudah masuk kembali? Sudah, Udah, Pak. Bapak. Ya, mohon maaf, tadi saya terlempar, apakah terkeluarkan? HP saya eh, keluar semua, Pak, otomatis, Pak. Oh Maaf, gitu, Pak. oke. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adi, sambil menunggu teman yang lain masuk kembali, tolong dikirimkan materi yang tadi ya. Coba kita cek bersama. Baik Pak. Maaf Pak, kirimnya lewat mana Pak? Ke WhatsApp aja. Nomor saya ada di Miftah, atau saya tulis di sini lagi boleh. Boleh Pak tulis di sini aja Pak. Soalnya miftahnya ada. Ya, sudah saya kirim ya.
Saya share file Excel ya, yang dari Ardi tadi, yang sudah dijelaskan oleh Ardi, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Ya, Oke. Pak. Mohon izin ya Ardi, bukan bermaksud apa-apa, tapi Ya, Pak. saya ingin menjelaskan bahwa perhitungan kita ini bisa dilakukan menggunakan Excel. Kenapa kita menggunakan Excel? Untuk mengurangi kesalahan perhitungan yang kita lakukan kalau dilakukan dengan manual. Nah, ini yang sebelah kiri adalah data yang sudah diperoleh menggunakan tadi hasil pengukurannya dari mesin Gerinda ya. Iya, Pak, gerinda keramik gitu. Gerinda keramik. Oke. Nah, sudah diperoleh data 120 data. Kita pastikan benar atau tidak? Ya. Nah, kalau di Excel kita bisa langsung terlihat nih. Count 120 artinya sudah benar ada 120 data di sini. Dengan hasil perhitungan seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau di Excel, kalau kita ingin mempermudahnya, mungkin ada baiknya kita urutkan saja nih ke bawah. Sedikit memakan waktu, tapi rasa-rasanya masih lebih enak daripada kita menghitung secara manual. Saya cara melakukan mengurutkan data setahu saya seperti ini. Tapi kalau teman-teman tahu cara yang lebih mudah, lebih simpel, silahkan digunakan boleh. Ini dari 2 sampai 121, ya benar ada 120 data. Nah, kemudian data ini kita urutkan pakai yang di sebelah kanan. Terlihat tidak yang saya tunjuk? Terlihat, Pak. Iya, Oke. terlihat, Pak. Nah, kita sort dari nilai kecil ke paling besar. Nih, kalau di sini terlihat nih, sort itu dari A ke Z atau dari lowest ke highest, nilai terendah ke nilai tertinggi. Nah, sudah terlihat nih nilai minimumnya di 57. Control bold. Dan nilai terbesarnya berarti ada di nilai terakhir, yaitu 69,1. Recording in progress. 69,1 ini adalah nilai maksimumnya. Nah, maka kalau kita mau melakukan perhitungan range sama dengan range itu sama dengan max dikurang min. Nilai maksimum, nilai tertinggi dikurang nilai minimum. Nilai maksimumnya ada di sel A121, berarti A121 dikurangi nilai yang terendah. Kita pastikan nih, kita sorot aja lagi. A121 itu biru. Nah, ini 69,1 dikurangi nilai terendahnya 57. Kenapa dia error? Sebentar, kita cek errornya di mana. Error in value. Sama dengan? Sebentar, kenapa dia error? Dikurang nilai terendah. Oh, oke. Bentar, komputer saya berarti harus saya ubah dulu. Mohon maaf. Jadi komputer saya ini memiliki
notasi koma yang berbeda dari yang digunakan oleh Ardi. Saya itu komanya adalah titik. Nah, teman-teman nanti silakan diperhatikan komputernya menggunakan koma itu titik atau koma. Karena beda format, beda penulisannya. Kalau di saya ternyata titik. Jadi nilai maksimumnya adalah 69,1. 69,1 dikurangi nilai terendah 57. Hasilnya adalah 12,1. 69,1 kan benar. 69,1. Ini ada 69,6. Nah, ini nih yang sedikit berbeda nih. Di bilangnya 69,6 tapi nah, kalau kita menggunakan Excel karena sudah kita urutkan, berarti nilai yang tertingginya sebenarnya adalah 69,1. Berarti range-nya di 12,1. Bukan di 12,6. Langkah berikutnya adalah menghitung kelas. Kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Nah, bagaimana cara menghitung 1 ditambah 3,3 log N? Tinggal kita tulis saja 1 ditambah. Nah, kita bisa pakai buka kurung 3,3 dikali 33 log N itu adalah 3,3 dikali dengan logaritma 120 karena N-nya adalah 120. Nah, untuk menghindari kesalahan teman-teman bisa pakai kurung dulu di awal atau kalau tidak pakai kurung juga bisa. Kadang untuk format yang lama kalkulasi Excel-nya masih kebingungan nih kalau menghitung tambah dan kali. Tapi kita coba dulu, ini sudah bisa belum? Ketiga, logaritma 120. Nah, diperolehlah hasil 7,861298. Nah, kalau terlalu banyak nolnya di belakang koma, kita kecilkan. Jadi 7,9. Seperti yang saya bilang, karena kelas itu selalu angkanya bulat, maka kita bulatkan ke atas. 7,8 sama dengan 8 kelas. Nah, kemudian kita menghitung interval kelas. Di mana interval itu adalah R dibagi K. Range dibagi kelas. Sama dengan range-nya tadi 12,1 dibagi dengan 7,86. Maka kita peroleh hasilnya adalah sebenarnya begini aja. Langsung aja kita sort kelas dan range-nya F4 per F8. Nah, kita peroleh hasil 1,539186. Ini pun angkanya terlalu banyak di belakang koma. Kita ambil satu saja angka di belakang koma. Maka intervalnya adalah 1,5. Jadi ada penyesuaian terhadap hasil perhitungan manual. Yang tadinya range itu 12,6 ternyata 12,1. Jumlah kelasnya sama dan intervalnya adalah 1,5 bukan 1,6. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Oke, ini kita geser dulu sedikit. Distribusi frekuensi itu kita mulai dari nomor atau kelas, kemudian interval bisingnya. Nah, karena interval bising itu setiap kelas memiliki nilai minimum dan nilai maksimum, maka kita buatkan di dua kolom yang berbeda. Setelah interval bising, maka kita perlu melihat nanti nilai tengah
atau nilai L. Nilai tengah. Nah, terlihat ya. Kemudian, mohon maaf, saya besarkan lagi biar lebih terlihat. Dan kemudian frekuensi atau nilai T. Nah, karena kelasnya ada 8, maka kita tuliskan F9 terlewat. Boleh manual seperti itu. Atau kalau teman-teman misalnya, Pak saya malas nulis manual, tulis aja 1, 2, boleh. Kemudian disorot sampai kelas ke-8. Nah, seperti ini juga boleh. Mana yang lebih gampang itu yang dipakai. Biar jelas tabelnya, kita kasih kotak. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi yang akan kita gunakan. Nah, kelas 1, bagaimana cara memasukkan nilainya? Kelas 1, karena nilai terendah, ya sudah kita ambil nilai paling pertama. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah nilai terendah ditambah intervalnya 1,5. Nah, kita tidak perlu memasukkannya secara manual nilai ini untuk menghindari kesalahan. Nah, kelas berikutnya berapa? Kelas berikutnya adalah nilai maksimum di kelas sebelumnya ditambah 0,1. Kenapa 0,1? Karena kita memakai nilai akurasinya 1 angka di belakang koma. Kemudian nilai maksimumnya berapa? Sama saja seperti yang tadi. Nilai minimum ditambah interval. Nah, tinggal kita sort ke bawah, maka datanya langsung masuk seperti ini. Kita cek lagi, ada yang salah, ini salah. 58, 5,7. Oke. Nah, ini terjadi kesalahan nih. Kenapa? Karena nilainya sama kiri kanan. Karena saya perhitungannya adalah J4 ditambah F13. Sementara di bawah J4 F14. Harusnya tetap di F13 ini. Nah, untuk memperbaikinya kita tambahkan simbol dolar. Ada di angka 4. Jadi dolar F, dolar 13. Nah, ini fungsinya adalah untuk menunjukkan nilai berikutnya adalah nilai yang sama. Kita coba tarik sekali lagi. Nah, baru terlihat 57 tambah 1,5, 58,5, 58,6 tambah 1,5, 60,2, dan seterusnya. Kita cek kelas ke-7 misalnya. 66,8 ditambah 1,5, 68,4. Harusnya kan ini 68, ya kenapa 66, 6, harusnya 68,3. Oke, nah kenapa bisa seperti ini? Karena nih nilainya tidak tepat di 1,5, tapi 1,53919. Jadi nilainya sebenarnya masih banyak lagi di belakang koma, makanya kadang seolah-olah kok ini 1,6, padahal 1,5 harusnya. Tapi tidak masalah, teman-teman bisa tetap pakai nilai yang ini. Karena nilainya tidak pas di 1,5. Kalau teman-teman mau paskan di 1,5 juga boleh. Misalnya di 1,5 pas. Maka nilai ini adalah kita ganti ke F14. Nah, ini semuanya sudah 1,5. Teman-teman boleh pilih mau dimanualkan atau tetap di otomatis. Kalau saya senangnya tetap otomatis saja karena nilainya lebih akurat. Hanya kita yang diperlihatkan satu angka saja di belakang koma. Nah, langkah berikutnya adalah mengukur nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai minimum dari satu kelas ditambah nilai maksimumnya. Nah, ini kita tutup kurung dulu. Kenapa? Karena kita ingin dijumlahkan dulu, baru dibagi 2. Nah, seginilah nilai tengahnya. Karena nilai ini memiliki banyak koma, kita kecilkan dulu sampai satu angka di belakang koma. Nah, baru kita menghitung berapa frekuensinya. Nah, ini yang sedikit rumit nih menghitungnya.
Bentar. Eh, nah, kalau kita menghitung frekuensi, pada dasarnya kita bisa menggunakan rumus, akan tetapi rumusnya terlalu panjang untuk dituliskan hanya untuk melihat frekuensinya saja. Jadi ini kita bisa tetap lakukan perhitungan manual. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita lihat aja. Nilai minimumnya adalah 57 sampai nilai tertingginya adalah 58,5. Berarti tinggal kita sorot mana nih nilai yang termasuk 58,5. Berarti ini batasnya untuk interval pertama. Karena nilai maksimumnya di 58,5. Yang ini 58,6 sudah di luar nilai. Nah, kita tinggal tandai saja. Warna kuning. Ada berapa nih nilainya? Lihat di kanan bawah. Ada tulisannya count 6. Berarti frekuensinya adalah 6. Nah, kemudian frekuensi interval bising berikutnya berapa? 58,6 sampai 60,2. 58,6 sampai 60,2. 60,2 itu ada di sini. Kemudian kita tandai lagi dengan warna yang berbeda. Ini hanya untuk mengingatkan kita. Jumlah datanya adalah 20. Jadi jumlah datanya adalah 20. Kita hitung kelas ketiga, 60,3 sampai 61,8. 61,8 itu ada di sini. Kita tandai kembali warna yang berbeda. Jumlahnya adalah 22. Kita masukkan angkanya 22. Langkah keempat, kelas yang keempat, 61,9 sampai 63,5. 61,9 sampai 63,5. 63,5. Oke, ini dia. Kita tandai kembali pakai warna biru saja. Nilainya ada 27. Kita masukkan lagi 27, 63,6, 65,1. 63,6, 65,1. Tandai lagi. Nilainya ada 17. Kemudian 65,2 sampai 66,7. 65,2 sampai 66,7. Warna lagi count 14. Nilainya adalah 14. Sekarang kita masuk interval ke-7, 66,8 sampai 68,4. 68,4 ini dia. Interval ke-7-nya ada 12. Perhitungannya 12. 68,5 sampai 70. 68,5 sampai 70 hanya 2 saja. Ini 2. Nah, kita sekarang memastikan jumlahnya pas tidak 120. Kita hitung dulu summarize. Nah, nilainya pas. Berarti nilai frekuensi ini sudah sesuai. Nah, kalau tadi saya bilang ada rumusnya, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan rumus count if karena banyak. Nah, count if ini kita sorot nilainya yang mana. Nah, kita ingin melihat nilai yang ini. Ini nilai teratas sampai nilai maksimumnya. Count if, kemudian tutup kurung. Maaf. Saya geser dulu sini. Nah, count if. Nah, karena data ini kita akan
ada 8 kelas dan kita ingin melihat range data yang sama seperti sebelumnya, kita tambahkan simbol dolar. Kemudian yang kita hitung adalah sebentar. Oops. Nah, tapi nilai COUNT-F ini saya rasa agak begitu panjang karena nanti ada format yang berbeda antara satu komputer dengan komputer lainnya, ada yang pakai koma, ada yang titik koma. Jadi baiknya ini kita tidak pakai dulu saja. Nanti kita lakukan kalau sudah bekerja saja. Kalau banyak yang harus dihitung, kita boleh pakai itu. Tapi kalau untuk menghitung satuan, kita cukup hitung manual saja seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung. Sudah distribusi frekuensi, sudah kita hitung, maka kita menghitung nilai LTM-nya. Nilai LTM itu adalah nilai ini nih, rumus yang ini. Tapi ini kan rumusnya panjang. Kita boleh menghitung yang ini dulu nih, sigma TN. Sigma TN dikali 10 pangkat 0,1 ln. Nah, ini kan sama artinya dengan, ini untuk nilai sigma TN-nya dulu ya. Yang pertama kita hitung adalah nilai sigma ini. Sigma ini kan sama dengan T1 dikali 10 pangkat. Nah, pangkat itu lambangnya seperti ini. 0,1 dikali L1 ditambah T2 dikali 10 pangkat 0,1 L2 ditambah terus sampai ke T8 dikali 10 pangkat 0,1 L8. Nah, ini kita jabarkan dulu satu persatu. Kita jabarkannya di bawah dulu. Berarti ini T1, bentar, ini kepanjangan kalau saya tulis ulang, jadi saya copy saja. Nah, T1 dikali 10 pangkat 01 L1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak bisa. Tidak bisa di copy ternyata. Nah, kemudian kita cari nilai keduanya. Terus nih, T3, T4, T5, T6, T7, dan T8. Nah, kita cari nilai ini berapa nih sebenarnya. Nih, coba bisa nggak kalau sekarang ya? Oh, nggak bisa. Sudah, kita pakai begini aja. Ini sama ya maksudnya. Yang T3 ini dikali 10 pangkat 0,1 L3. T4 kali 10 sama aja. Karena kepanjangan, saya tuliskan nilai T-nya saja. Nah, berapa T1? Maka kita cek ke atasnya. Nilainya adalah sama dengan T1. Mana T1? Kita klik. Dikali. Nah, kan dikali 10 pangkat 0,1 dikali L1. L1 mana nilainya? Ini. Ini nilai L1 ya. Tutup kurung, kita enter. Nah, seginilah hasilnya. 3590,133. Nilainya berarti 3.591.133. Nah, untuk T2, T3, dan seterusnya tinggal kita sort ke bawah karena kita sudah otomatis tadi. Nih. Pak, tambah 0,7 ini artinya apa? Ini berarti masih ada 7 angka lagi setelah 1,7. Kalau kita ingin panjangkan boleh. Nih.
Ini nilainya nih. Tapi kalau mau kita kecilkan juga bisa. Nah, sampai segini aja. Nah, inilah hasil T-nya. Nah, karena sigma TN, maka ini artinya dengan kita menjumlahkan ini. Berarti ini aja kita jumlahkan sama dengan summarize dari 8 data di atas. Nah, inilah nilai sigma TN-nya. Sigma TN itu berapa sih? Ini nilainya. Nih, kalau ditanya berapa sigma TN, ini nilainya. Nah, kita sudah dapat nilai sigma TN-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus 10 dikali logaritma 1 per N dikali sigma TN. Berarti nilai ini sama dengan, kita pindahkan saja ke bawah. Nah, nilai ini berapa sih? Kita tinggal masukkan saja sama dengan, sama dengan 10 dikali logaritma 1 per N. N-nya adalah 120 dikali jumlah nilai yang tadi udah kita dapat. Berarti sama saja dengan ini dibagi dengan 120. Maka kita peroleh hasil 6,3. Ada yang salah ini datanya. Coba saya hitung ulang. 10 pangkat 0,1. Oke. Sebentar. Apa ini harus dikurung kah? Bentar. 10. Datanya sudah benar. Tapi kenapa nilainya 10 dikali logaritma 1 per N? Sebentar, coba saya hitung manual dulu. Ini dibagi X. Dikali logaritma bentar, ada yang salah ini. 10 logaritma M11. M11 itu M11. Bentar, gimana ini salahnya? Bentar, saya cek dulu. Ini ada salahnya di K3. 14 kali 10 pangkat 0,1 C3. Dikali 10 pangkat 0,1 L1. Dikali 10 0,1 Ln. M dan L. 6 kali 10 pangkat
0,114. Nah, kenapa ini saya bilang salah? Karena nilainya adalah 6,3. Nilai paparan bising harusnya ada di antara nilai minimum dan nilai maksimum. 6,3 itu terlalu kecil. Jadi di manakah salahnya? 10 dikali logaritma J33, iya. Iya. Bentar, saya masih bingung di mana salahnya. 10 dikali 6. Rumusnya sudah benar, tapi kenapa hasilnya salah? Logaritma 1/6. Oke, nanti saya akan mencari tahu kembali. Ini harusnya nilainya sama dengan, atau jangan-jangan ini yang salah. Nilainya adalah dikali 10. 6 kok. Oke. Coba sesuai. Oh, 4. Oh, iya. Ini nilainya benar nih. Ini nilainya 6,37785 plus 0,01. Artinya ini dikali 10 pangkat 1. Karena nilainya terlalu besar, jadi seolah-olah terlihat 63. Tapi yang benar ini adalah 63 desibel. 63,7 desibel. Ini dia ada E plus 0,1. Ini sama dengan 10 pangkat 1. Jadi seginilah hasilnya. Nah, artinya berdasarkan perhitungan kita, nilai paparan yang dihasilkan oleh gerinda tangan tersebut nilainya adalah 63,7 desibel. Kalau dilihat dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018, nilai ini masih di bawah nilai ambang batas, bahkan tidak mencapai 80 desibel. Kalau sudah mencapai 80 desibel berarti pekerja tersebut harus diberikan pelatihan terkait kebisingan supaya mereka mengerti bahwa pekerjaan mereka mengandung potensi bahaya bising. Tapi kalau sudah lebih dari 81, apalagi sampai 85 desibel, maka pekerja tersebut harus diberi APD pelindung telinga, baik earplug ataupun earmuff, tergantung mana yang mana yang bisa menurunkan paparan kebisingan sampai di bawah 85 desibel. Apakah kita nanti memilih memakai earplug, kita memilih pakai earmuff, ataupun kombinasi dari keduanya. Gitu. Nah, untuk yang lain yang sudah mengerjakan, sampai di sini mengerti tidak cara saya mengerjakannya menggunakan Excel? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, ini nanti ini juga saya kirim supaya kalian bisa, kalau nanti diperlukan di kemudian hari, tinggal diganti datanya, maka perhitungannya pun akan berubah sendiri nih, secara otomatis. Jadi teman-teman tinggal ubah range nilainya saja nanti, kalau diperlukan di kemudian hari. Nah, saya ingin tahu berapa yang teman-teman peroleh. Cukup menyebutkan nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, dan hasil perhitungannya berapa.
Oke, coba mulai dari Bella Aulia, nilai minimum dan maksimumnya berapa, serta hasil perhitungannya berapa? Iya, Pak. Di share screen atau gimana, Pak? Langsung disebutkan saja. Oh, disebutkan. Ya. Sebentar, Pak. Untuk nilai maksimumnya 69,1, minimumnya 57,2, range-nya itu 11,9. Bukan, hasil perhitungannya berapa? Hasil perhitungan LTM 5-nya, Pak, Iya, betul. itu 62,42. 62,4. Nah, kalau teman-teman lihat nilai maksimum, ini saya perbesar dulu biar bisa dilihat. Nah, tadi Bella bilang nilai maksimumnya 69,1, nilai minimumnya 57,2, LTM 5-nya adalah 62,4. Nah, karena 62,4 ini sudah berada di antara nilai maksimum dan minimum, berarti tanpa diperiksa ini bisa kita asumsikan bahwa nilai ini adalah benar. Coba yang lain. Zidan? Iya, Pak. Kalau Zidan hasilnya berapa? Untuk nilai maksimumnya, sebentar, Pak. Untuk nilai maksimumnya saya dapat 88,1. Oke, nilai minimumnya? Nilai minimumnya itu 48,2. 48,2. Oke, nilai LTM 5-nya? Nilai LTM 5-nya itu 75,9. Oke, sama seperti Bella. Nilai LTM 5-nya berada di antara nilai maksimum dan nilai minimum. Maka ini pun kita bisa asumsikan benar. Kemudian terakhir, Sri Kartika. Hasilnya berapa? Silahkan. Iya, Pak, bentar. Maksimumnya 65,4, Pak. 65,4. Minimumnya? 60,9. 60,9. Oke. LTM 5-nya? 62,7, Pak. 62,7. Oke. Nilai LTM 5 berada di antara nilai maksimum dan minimum ini pun sama, benar. Oke. Dari semuanya ada tidak yang nilai LTM 5-nya tidak berada di antara nilai maksimum dan nilai minimum? Ada nggak yang seperti ini? Yang beda dari yang sudah saya jelaskan? Atau semuanya sudah berada di antaranya? Bagaimana? Saya di antaranya, Pak. Oke, di antaranya. Oke, kalau tidak ada yang keluar nilai LTM ini, kalau masih ada semuanya di antara nilai maksimum dan minimum, berarti teman-teman sudah melakukan perhitungan yang benar. Dan ini nanti akan saya share melalui Miftah. Dan karena semuanya sudah benar, maka saya beranggapan bahwa untuk melakukan perhitungan kebisingan, teman-teman sudah bisa melakukan semuanya. Untuk itu, saya rasa kita bisa cukupkan pertemuan kita terkait manajemen bising dan getar sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kita mulai mata kuliah manajemen kebakaran, melanjutkan presentasi kelompok. Masih berapa kelompok lagi ya?
mohon izin, Miftah ini pernah menjawab mata kuliah apa? Mata kuliah manajemen kebakaran atau bising dan getar? Masih dua lagi. Saya kebakaran, Pak. Oh, Tapi kebakaran, kadang oke. backup di Berarti kebisingan. kebisingan Katy ya? Iya, tapi nggak apa-apa ke saya juga nggak apa-apa. Iya, oke. Ya, karena Katy tadi info ke saya izin untuk persiapan Natalan. Iya, Pak. Saya izin kirim ke Miftah ya? Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke, untuk mata kuliah manajemen kebakaran kita mulai sekitar 5 menit lagi ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali. Untuk mata kuliah manajemen kebakaran, kita lanjutkan berarti ke presentasi yang ketiga terkait hidran dan pompa. Kepada pemateri silakan langsung dimulai kalau sudah ada materinya, silakan dipaparkan. Dan kirim ke saya via WhatsApp ya. Nggak bisa langsung di-share, Pak.
Iya, boleh langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada Kami dari slide share-nya? udah muncul Pak? Udah muncul belum? Belum. Belum ya? Di saya sudah ada, Pak. Bentar. Kenapa tidak muncul ya? Bentar, masih... Oh iya, oke. Sudah. Silakan. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan fire hydrant dan fire pump dengan beranggotakan saya sendiri, ada Irsyad Sabilil, Mihdah Febri, dan Raden Faisal. Fire hydrant system adalah sistem pemadam kebakaran yang terdiri dari beberapa subsistem seperti sumber air, pompa, perpipaan, dan komponen hidran. Hidran pemadam kebakaran adalah sebuah alat atau terminal penghubung untuk bantuan darurat saat terjadi kebakaran. Hidran merupakan koneksi berupa alat yang terdapat di atas tanah yang menyediakan akses pasokan air untuk tujuan memadamkan kebakaran. Dengan tersedianya sistem perlindungan api ini, maka petugas pemadam kebakaran bisa menggunakan pasokan air tersebut untuk menanggulangi kebakaran skala besar dengan cepat. Fire pump adalah pompa pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memompa atau menghisap air dari tandon ke pompa hidran dan disalurkan ke hidran pilar. Klasifikasi komponen fire hydrant pemadam api ini terdiri dari sebagai komponen yaitu reservoir atau penampungan air, reservoir atau penampungan air wajib hukumnya memiliki reservoir dalam suatu instalasi hidran. Reservoir bisa berada di bawah tanah, ground tank fire hydrant, atau di atas tanah bisa disebut water tank, yang dapat Anda sesuaikan dengan ketersediaan tempat dan instalasi. Reservoir harus mampu mengatasi persediaan air minimal 30 menit menggunakan hydrant dengan kapasitas minimum pompa 500 galon per menit. Sistem distribusi dan sistem perpipaan. Sistem distribusi hydrant berkaitan dengan sistem perpipaan untuk menghubungkan sumber air dari reservoir hingga ke titik selang hidran. Dalam perencanaan sistem distribusi hidran yang sering digunakan yaitu sistem jaringan interkoneksi tertutup. Contohnya sistem ring atau looping. Sistem perpipaan terdiri dari sistem pipa utama, biasanya berukuran 8 sampai 16 inci. Pipa kedua berukuran 6 sampai 12 inci. Empat 4,5 sampai 6 inci. Dan pipa
pipa-pipa lainnya sebagai media distribusi air untuk memadamkan kebakaran. Ruang pompa. Ruang pompa atau ruang pompa adalah tempat di mana pompa, hidran, panel kontrol, header, suction, pressure tank, dan aksesoris sistem hidran lainnya berada. Ukuran ruang pompa atau rumah pompa bervariasi tergantung pada dimensi pompa dan komponen lain yang ada di dalamnya. Bisa menggunakan ukuran panjang 6 meter, lebar 5 meter, tinggi 3 meter. Ruang pompa merupakan sebuah ruang atau bangunan yang berisi mesin utama instalasi hidran, yaitu pompa hidran dan panel pengendalian sistem hidran. Di dalam ruangan pompa terdapat pompa hidran, panel kontrol, header, suction, pressure tank. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Pompa hidran dan panel kontrol. Pompa hidran berfungsi memindahkan air dari reservoir ke sistem distribusi hidran. Pompa hidran ada 3, yaitu pompa joki, berfungsi untuk menjaga tekanan statis di dalam jaringan hidran. Pompa utama, electric main pump, sebagai penggerak utama air di sistem hidran. Yang terakhir ada pompa cadangan, yaitu diesel pump, sebagai penggerak cadangan sistem hidran. Panel kontrol berfungsi mengatur dan mengendalikan sistem kerja pompa hidran agar dapat bekerja sesuai fungsinya. Hidran pump bekerja berdasarkan tekanan yang ada pada instalasi pipa. Untuk mengatur sistem kerja pompa berdasarkan tekanan, panel kontrol mendapatkan input dari pressure switch. Next. Jenis pompa hidran. Yang pertama ada electric pump. Pompa hidran ini berperan sebagai pompa utama. Fungsinya untuk mendistribusikan air dari water reservoir menuju jaringan hidran. Pompa ini bekerja dengan mengandalkan tenaga listrik dari PLN. Yang kedua ada diesel pump. Diesel pump juga bertugas untuk mendistribusikan air ke jaringan output hidran. Namun, pompa ini bekerja untuk menggantikan tugas electric pump apabila tidak dapat digunakan akibat terjadinya masalah pada instalasi listrik. Yang ketiga ada joki pump. Nah, ini berbeda dengan 2 pompa hidran lainnya. Joki pump berperan menstabilkan tekanan air yang dipasok oleh diesel pump dan electric pump. Tekanan air yang stabil sangat dibutuhkan agar tidak merusak jaringan hidran. Next. Header. Pipa header berfungsi sebagai penghubung utama antara pipa pengeluaran dari pompa hidran ke jaringan sistem distribusi hidran. Diameter pipa biasanya berukuran lebih besar dibanding pipa lainnya. Jarak ketinggian header 2 meter dari lantai. Jadi, untuk ketinggian header bergantung pada besaran kapasitas pompa. Semakin besar pompa, maka aksesoris juga semakin lebih besar. Yang kedua, jenis inlet atau outlet pompa, split case, horizontal, and suction. Ketinggian pipa header sangat berpengaruh pada ruang yang tersedia pada rumah pompa. Jadi, perhitungan dimensi rumah pompa perlu diperhatikan agar semua komponen dapat terinstalasi dengan baik dan penempatan yang mudah diakses untuk mempermudah saat maintenance. Next. Suction atau pipa hisap dan pressure tank. Suction adalah instalasi perpipaan yang menghubungkan air dari reservoir menuju pompa. Instalasi suction terdiri dari valve, gate valve,
Y. Strainer, flexible joint. Fungsi dari pressure tank yaitu menjaga kestabilan tekanan dari pompa hidran. Selain itu juga berfungsi untuk membuang udara yang terjebak dalam instalasi pompa hidran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja fire hydrant. Fire hydrant sistem harus memiliki tanduan air atau reservoir untuk menampung air jika terjadi kebakaran. Air dari reservoir ini akan dikeluarkan melalui hydrant pilar. Sebelum dikeluarkan melalui hydrant pilar, air tersebut dialirkan melalui hydrant pump terlebih dahulu. Setelah air sampai ke hydrant pilar, maka air dapat dikeluarkan melalui komponen penunjang lainnya seperti selang, nozzle, dan hose rack. Semua komponen-komponen penunjang dari selang, fire hose, nozzle, kran, hydrant valve, sampai hose rack ini disimpan di dalam hydrant box. Peletakan hydrant box biasanya tidak jauh dari hydrant pilar. Fire hydrant system dapat bekerja dengan baik jika media air dan sistem jaringannya lancar. Instalasi hydrant gedung dilengkapi dengan hydrant pump atau pompa hydrant. Komponen inilah yang bertanggung jawab untuk memasuk air dari water reservoir menuju ke hydrant pilar. Next. Selanjutnya ada hydrant halaman. Hydrant halaman biasanya dikenal dengan hydrant pilar, yaitu sistem penjaga kebakaran yang mengeluarkan pasokan air dan dipasang di bangunan bagian luar. Hydrant halaman digunakan untuk membantu mobil pemadam kebakaran untuk mengambil air. Apabila tangki mobil kekurangan air, terdapat dua macam hydrant halaman, yaitu yang pertama itu ada hydrant barel atau basah. Hydrant dihubungkan langsung ke sumber air bertekanan. Bagian atas atau barel dari hydrant tersebut diisi dengan air dan tiap-tiap saluran memiliki katup tersendiri dengan batang yang menjorok ke sisi. Yang kedua itu ada hydrant barel atau kering. Hydrant dipisahkan dari sumber air bertekanan oleh katup utama di bagian bawah hydrant. Bagian atas tetap kering sampai katup utama dibuka dengan menggunakan alat tertentu jika terdapat katup di saluran tempat keluarnya air. Next. Selanjutnya ada hydrant gedung. Jenis hydrant kedua adalah hydrant gedung atau hydrant box. Hydrant box merupakan sistem pencegah kebakaran yang dipasang di dalam gedung atau bangunan. Hydrant box biasanya diletakkan menempel pada dinding dan dihubungkan dengan pipa tegak tempel ke dalam tanah. Hydrant kelas 1 menggunakan selang berdiameter 2,5 di mana penggunaan diperuntukkan untuk tenaga pemadam kebakaran dan orang-orang terlatih. Selanjutnya ada hydrant kelas 2 yang menggunakan selang berdiameter 1,5 di mana penggunaannya diperuntukkan untuk penghuni gedung dan orang-orang yang belum terlatih. Dan terakhir itu ada hydrant kelas 3 yang menggunakan selang berdiameter 2,5 dan 1,5 di mana penggunaannya diperuntukkan untuk semua orang berdasarkan kesesuaian ketika bencana kebakaran terjadi. Next. Selanjutnya ada hydrant kota. Hydrant kota adalah sistem pencegah kebakaran yang dipasang di sepanjang jalan yang persediaan airnya disediakan oleh PDAM setempat. Hydrant kota biasanya terletak di tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran sehingga bisa langsung diatasi jika sudah adanya alat pendukung lainnya. Warna hydrant kota dibedakan berdasarkan tekanan air yang bisa dikeluarkannya. Ada beberapa warna hydrant pemadam kebakaran, diantaranya yaitu ada warna merah. Biasanya digunakan sebagai tanda bahwa hydrant memiliki laju aliran air bertekanan di bawah 500 GPM.
Yang selanjutnya ada warna oranye, yaitu membedakan bahwa fire hydrant memiliki laju aliran air antara 500 sampai 999 GPM. Selanjutnya ada warna hijau yang menunjukkan bahwa hidran pemadam kebakaran ini memiliki laju air antara 1000 sampai 1499 GPM. Dan yang terakhir itu ada warna biru untuk menandakan bahwa fire hydrant tersebut memiliki laju aliran di atas 1500 GPM. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada aturan pemasangan Undang-Undang Permen INTL Law Fire Hydrant. Sistem fire hydrant yang mengacu pada peraturan tentang sistem fire hydrant dapat lolos standar yang telah ditetapkan oleh NFPA, National Fire Protection Association, dan SNI, Standar Nasional Indonesia. Berikut beberapa literatur atau referensi yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh NFPA dan SNI. NFPA 10 standar untuk portable fire extinguisher. Yang selanjutnya NFPA 13 standar untuk instalasi sistem sprinkler. Yang selanjutnya ada NFPA 14 standar untuk instalasi selang dan pipa tegak. NFPA 20 standar untuk instalasi pompa sentrifugal. Terus selanjutnya ada SNI 03 1735 2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Selanjutnya ada SNI 03 1745 2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan selang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan atau gedung. Kelebihan dan kekurangan fire hydrant. Kelebihan fire hydrant yang pertama, mampu memadamkan api dalam skala besar. Dalam satu selang bisa mencapai jarak 30 meter dan bisa disambung jika jarak tempuhnya lebih panjang. Dan yang kedua, kelebihannya penanganan kebakaran cepat. Letak output fire hydrant berada di tempat-tempat strategis sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari dan memadamkan api. Nah, selanjutnya ada kekurangan fire hydrant. Biasanya instalasi tidak sedikit. Terus yang kedua, perawatan berkala untuk memastikan jaringan instalasi sistem fire hydrant bekerja dengan baik. Harus dilakukan inspeksi berkala untuk kemudian diterbitkan laporan mengenai jalanan testing jika ditemukan kerusakan, kebocoran, atau masalah lain dalam jaringan. Yang selanjutnya, cara pengecekan dan perawatan. Pemeriksaan dan perawatan fire hydrant bersifat preventif, yakni mencegah agar jangan sampai terjadi masalah yang berakibat fatal. Beberapa kegiatan yang dilakukan saat perawatan fire hydrant antara lain, yang pertama, membuka valve beberapa kali untuk memastikan keran dapat diputar dan air bisa mengalir dengan lancar. Udara yang disumbat di dalam barel perlu dibuang karena tekanannya bisa mengganggu operasional. Selanjutnya, nyalakan pompa untuk menguji aliran air ke hidran. Perhatikan apakah ada kebocoran atau kerusakan pada pipa, nozzle, dan komponen lain. Segera perbaikin dengan menambal atau mengganti komponen bermasalah.
Lakukan flushing selama 10-15 detik untuk membuang sampah atau endapan lain yang tersangkut dalam sistem fire hydrant. Ya, selanjutnya periksa nozzle dan pompa untuk memastikan semuanya dapat dipergunakan dengan lancar. Terus bersihkan dan beri pelumas jika perlu. Apabila semuanya sudah terbukti baik, pasang lagi valve seperti semula. Jangan lupa mencatat hasil pemeriksaan dan perawatan fire hydrant yang baru saja dilakukan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas paparan dari kelompok penyaji. Silakan audiens kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya mengajukan pertanyaan ya, ada di kolom chat. Baik, Pak. Mungkin pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu, Pak. Nanti baru kami akan menjawabnya. Oke, silakan. Boleh. Sambil menunggu jawaban dari kelompok penyaji, silakan audiens jika ada yang ingin ditanyakan.
Kelompok izin bertanya ya. Pak, izin bertanya. Ini mau dicek atau ngomong aja ya tanyanya? Bella mungkin bisa ditulis di kolom chat aja, Bel. Baik. Bel, itu voice lu jangan dimain-mainin, Bel. Kenapa?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah Al-Baihaqi yang bertanya, jika dilihat dari kegunaannya pasti berbeda-beda dan berapa tekanan yang sesuai dengan NFA atau dan SNI dari masing-masing sistem hidran. Jawabannya itu berdasarkan standarnya settingan tekanan pompa hidran yang dianjurkan, yaitu pompa elektrik 4 sampai 8 bar atau 4 sampai 10 bar. Pompa joki itu ada 6 sampai 8 bar atau 8 sampai 10 bar. Dan pompa diesel itu 3 sampai 8 bar atau 3 sampai 10 bar. Nah, itu jawabannya. Gimana Miftah? Halo, Miftah Al-Baihaqi. Gimana? Berapa tadi? Mohon maaf. Boleh diulang nggak pompa-pompanya? Iya Pak. Kan tadi saya menjawab pertanyaan dari Miftah Al-Baihaqi. Yang bertanya itu kegunaan kan berbeda-beda dari pompa yang sesuai dengan NFA dan SNI dari masing-masing sistem hidran pompa tersebut. Saya menjawabnya itu berdasarkan standarnya settingan tekanan pompa hidran yang dianjurkan, yaitu pompa elektrik 4 sampai 8 bar atau 4 sampai 10 bar. Selanjutnya ada pompa joki yaitu 6 sampai 8 bar atau 8 sampai 10 bar. Yang selanjutnya ada pompa diesel 3 sampai... Oh maaf, sebentar. Saya sambil catat. Joki pump berapa? Joki pump 6 sampai 8 bar atau 8 sampai 10 bar, Pak. Oke. Selanjutnya ada pompa diesel 3 sampai 8 bar atau 3 sampai 10 bar. Itu Pak jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, gimana Al-Baihaqi? Oke, udah jelas, sudah dicatat juga. Oke, terima kasih. Nanti tolong ditambahkan di PPT-nya ya sebelum di-share terkait tekan pompa. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Iya, silakan. Jadi pertanyaan itu apabila terjadi kebakaran, bagaimana urutan penyataan dari pompa hidran? Nah, untuk yang pertama itu kita mempersiapkan selang hidran, sambungkan selang hidran ke hidran pilar, atau jika sumber dari hidran box bisa dipasang PLP.
Dan yang kedua itu persiapan nozzle. Hmm, persiapan nozzle dan gunakan satu tangan untuk memegang ujung nozzle dan tangan satu, yaitu pada pangkal nozzle dengan cara menjepit ke ketiak. Dan untuk yang ketiga itu mengalirkan air dan mengaktifkan hidran itu apabila sudah siap untuk mengalirkan air, maka komando akan memberikan kode tangan dengan jurusan ke atas. Mungkin seperti itu Pak urutannya. Ini kan cara menggunakan hidrannya. Jadi yang saya tanyakan itu, kalau hidran ini menyala, apakah pompa kita nyalakan, ataukah dia nyala sendiri, atau seperti apa? Pompanya yang saya tanyakan. Karena kan biasanya pompa hidran itu jauh dari area hidran yang akan digunakan. Mungkin nyala sendiri Pak. Coba dipastikan dulu, nyala sendiri kah, mati atau gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella Apriliani yang bertanya bagaimana cara pemasangan hidran pada kapal sesuai standar SNI mulai dari tekanan dan bagaimana cara perawatannya. Untuk pemasangan hidran pada kapal laut itu sama saja seperti pada hidran-hidran yang terdapat di daratan atau di gedung. Cuman perbedaannya yaitu tidak ada penggunaan hidran box pada kapal, tidak ada penggunaan hidran pilar. Terus selanjutnya media air yang penampungannya itu kalau di kapal itu mungkin langsung dipompa dari air laut yang ditampung nanti di dalam tangki kapal. Selanjutnya ada ruang mesin pompanya itu terhubung dengan ruang mesin kapal. Gitu Bella, gimana atas jawabannya? Iya, Boy. Oke, baik.
Pak, izin menjawab pertanyaan Bapak, Pak. Iya, silakan. Pompa hidran pada umumnya dikendalikan oleh sensor tekanan dan dapat bekerja secara otomatis. Secara otomatis. Jadi ketika petugas pemadam kebakaran membuka hidran pilar atau valve, atau ketika sprinkle pecah di dalam ruangan, maka air akan menyebar keluar dan secara otomatis tekanan akan turun. Jadi sistemnya kalau yang saya pahami itu secara otomatis akan keluar, Pak. Oke, terus? Gitu. Terus dia juga menggunakan sensor. Jadi kalau misalkan dia Jadi kalau misalkan dia terkena api itu dia akan nyala sensornya itu, Pak, otomatisnya. Gitu, oke. Mungkin itu sih, Pak, yang saya pahami, Pak. Terima kasih jawabannya, Faisal. Jadi saya menambahkan sedikit terkait pompa hidran. Jadi pompa hidran dan pompa hidran itu ada satu kesatuan. Ditambah pompa hidran juga terhubung ke alat yang namanya sprinkler system. Nah, mereka semua ini punya sensor. Sprinkler system punya sensor, pompa hidran punya sensor, hidrannya sendiri tekanan di dalamnya juga punya sensor. Yang semuanya terhubung ke dalam sistem namanya MCFA, Main Control Fire Alarm. Nah, karena namanya MCFA berarti alarm pun juga terhubung ke panel ini. Nah, apa yang terjadi pada saat kebakaran? Anggaplah kebakaran itu sudah membesar, tidak bisa lagi dipadamkan pakai APAR. Maka kalau di ruang yang terbakar terdapat sprinkler, nah pada kondisi tertentu, misalnya sprinklernya warna merah, berarti di 68 derajat Celcius sprinkler akan pecah. Nah, sprinkler ini terhubung ke pipa hidran. Sebagaimana hidran sendiri juga terhubung ke pipa tersebut. Nah, pipa ini, sekarang itu biasanya memakai sistem basah. Tadi kan dijelaskan ada sistem basah, ada sistem kering. Sistem kering sudah tidak lagi digunakan. Yang umum digunakan adalah sistem basah. Artinya setiap saat di dalam pipa tersebut sudah terdapat air yang bertekanan. Nah, tekanannya berapa? Kalau tadi sudah dijawab sama kelompok penyaji, tekanannya itu lebih kurang 10 bar di dalam pompa hidran, dalam pipa hidran tersebut. Nah, apa yang terjadi pada saat sprinkler pecah atau hidrannya dinyalakan? Maka ketika kita buka selang hidrannya, kemudian kita keluarkan airnya, nah karena pipa ini bertekanan, jadi airnya itu akan keluar dari pipa. Nah, air yang keluar inilah yang kita manfaatkan untuk memadamkan kebakaran. Nah, apa yang terjadi ketika pipa ini menyala terus-menerus atau air dikeluarkan terus-menerus? Maka tekanan di dalam pipa ini akan berkurang. Dari 10 bar berkurang 9 bar, 8 bar, 7 bar, 6 bar, dan seterusnya. Nah, fungsi pompanya seperti apa? Nah, jadi pompa ini tidak menyala bersamaan, tapi terkadang menyala secara berurutan. Nah, kalau teman-teman lihat di kolom chat, tadi sudah saya catat jawaban dari kelompok penyaji, joki pump itu menyala ketika tekanan turun menjadi 3 bar. 6 bar, 6 sampai 8 bar. Jadi kalau di 8 bar sudah turun tekanannya tadi 10 bar karena dikeluar terus-menerus, maka joki pump ini otomatis menyala. Nah, pada saat dia ternyata pompa hidran ini mengeluarkan air lebih banyak daripada pipa mengeluarkan air lebih banyak daripada kemampuan pompa joki pump. Maka air di dalam pipa lagi-lagi turun, mungkin menjadi 4 bar. Nah, pada saat turun sampai ke 4 bar inilah pompa elektrik menyala. Nah, pompa elektrik ukurannya lebih besar. Jumlah air yang dipompakan jauh lebih banyak daripada joki pump.
karena dia lebih besar, lebih banyak, maka air yang dipompakan pun semakin banyak. Nah, sehingga tekanannya tetap terjaga. Nah, akan tetapi kalau airnya keluar terus-menerus, maka atau pompa elektrik gagal dinyalakan, maka barulah pompa diesel yang menyala. Karena itu biasanya tekanan dari pompa diesel ini yang paling rendah. Menyala otomatis kalau tekanannya sudah turun sampai 3 bar. Meskipun ada yang mendesain di 8 bar, itu 3 pompa ini bisa menyala. Makanya kan di pompa itu menyala antara elektrik 4-8 bar. Artinya dari 8 bar udah menyala. Apalagi kalau sudah turun sampai 7 bar, 6 bar, 5 bar, ini dia menyala terus-menerus. Nah, pompa joki dia punya kemampuan tersendiri. Bisa menyala otomatis, mati juga otomatis. Nah, kenapa kita perlu pompa joki pump ini? Karena gini, kondisinya pipa itu mungkin saja bocor. Mungkin saja disalahgunakan oleh petugas kebersihan untuk misalnya memperbaiki kloset yang mampet, biasanya ditembak pakai hidran biar kotorannya lepas dari toiletnya. Atau misalnya sprinkler pecah satu, entah karena kesalahan atau memang salah penempatan. Nah, atau dia memang bocor merembes sedikit-sedikit. Nah, kalau sedikit yang keluar, maka tekanannya itu lama sekali, baru turun dari 10 bar ke 9 bar. Jadi kalau tekanan air ini sudah turun sedikit, joki pump menyala. Nah, kalau joki pump menyala, maka tekanannya pun kembali seperti normal. Sampai 10 bar, joki pumpnya mati. Nanti turun lagi ke 8 bar, joki pump menyala. Nah, begitu seterusnya. Joki pump fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam pompa. Kalau terjadi kebocoran yang kecil. Nah, kenapa ada pompa elektrik dan kenapa pompa elektrik ini menyala pada saat tekanan turunnya sudah jauh? Karena kalau pompa elektrik ini sudah menyala, berarti benar telah terjadi kebakaran atau benar bahwa hidran telah digunakan atau sprinkler telah pecah. Makanya pompa elektrik ini bisa dinyalakan secara otomatis, bisa juga dinyalakan secara manual. Akan tetapi untuk mematikannya dilakukan secara manual. Kalau joki pump tadi nyala otomatis, mati otomatis. Kalau pompa elektrik nyalanya bisa otomatis, bisa manual, tapi matinya manual. Nah, kenapa otomatis? Karena ya tidak mungkin kan kalau terjadi kebakaran kita harus menunjuk orang dulu untuk lari ke pompa elektriknya kemudian dinyalakan. Nah, ini akan memakan waktu lama, makanya perlu menyala otomatis. Tapi kenapa perlu menyala secara manual juga? Karena kalau joki pump dia beroperasi secara terus-menerus. Kalau elektrik dan diesel hanya menyala ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan secara rutin, harus dipanaskan. Setidaknya 1 pekan sekali selama 10-15 menit. Nah, untuk maintenance, maka diesel dan electric pump harus bisa dinyalakan juga secara manual untuk memastikan bahwa mesin ini masih bisa berfungsi dengan normal. Akan tetapi elektrik dan diesel dimatikannya secara manual. Gitu. Nah, kapan matinya? Kapan kita mematikan pompa elektrik dan pompa diesel? Dimatikan saat kebakaran sudah bisa ditangani. Sudah dapat konfirmasi bahwa api telah padam, maka pompa ini bisa kita matikan. Dan kalau misalnya tadi ada reservoirnya ini sudah habis airnya, maka mesin pun harus dimatikan. Kenapa? Karena kalau mesin menyala tanpa ada air di dalamnya, mesinnya bisa overheat dan malah mengakibatkan kebakaran di ruang pompa tersebut. Nah, kalau air habis sementara kebakaran belum bisa dipadamkan bagaimana? Nah, inilah pentingnya kenapa harus bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran kota. Supaya mobil pemadam itu datang dan memberikan suplai air yang baru ke dalam sistem.
Nah, kalau ada bangunan yang punya sistem basah, punya sistem kering, biasanya sistem kering itu hidran head-nya itu warnanya silver. Ada tulisannya Siamese Connection atau Siamese saja, Siamese. Kalau ada tulisan ini berarti ini adalah pompa yang dimanfaatkan untuk hidran kering. Artinya kalau ada mobil pemadam datang, mobil inilah yang memasukkan air ke dalam Siamese Connection ini supaya bisa digunakan lagi hidrannya. Meskipun sudah sangat jarang ditemui dan sekarang umumnya yang dipakai adalah sistem basah. Jadi di dalam pipanya selalu terdapat air yang bertekanan. Sekian tambahan dari saya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kelompok penyaji boleh menutup presentasinya, silakan. Mungkin segitu aja dari kelompok kami, Pak. Terima kasih atas paparan dari kelompok penyaji. Dengan berakhirnya paparan tentang hidran, berarti tinggal satu lagi presentasi yang akan kita laksanakan di pekan depan. Dan informasi dari Katie tadi, untuk pekan depan itu tanggal 22, 24, dan 26 perkuliahan diliburkan. Nah, apakah kita di 23 itu tetap masuk atau libur ya? Yang saya baca sih Pak, di grup yang ada sekretariatnya Pak, tanggal 23 itu libur. Oh, libur juga, oke. Berarti kita masuk di bulan Januari ya? Oke, berarti sampai setelah tanggal 26 ke atas kurang tahu sih Pak, masuk apa liburnya. Ya. Nanti tolong dipastikan dulu kita masuk kembali tanggal berapa. Saya tunggu informasinya berarti dari Miftah dan Katie ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita di pekan ini. Bila taufiq wal hidayah.